Haleluya, shalom. Shalom. Selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam ibadah kita. Persiapkan hatimu yang terbaik, korban pujianmu yang terbaik, korban syukurmu yang luar biasa bagi Tuhan, sebab Dia terlalu baik dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih melayakkan kami untuk kami boleh datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah segenap kami Tuhan, untuk kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau. Sebab begitu dalam kasih-Mu bagi kami Tuhan, itu dahsyat dan luar biasa perbuatan ajaib yang Kau berikan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami patut mengucap syukur kepada Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian dalamnya kasih-Mu. Haleluya. Bapa
sumber pertolongan kami, Engkau sumber kesembuhan kami, Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa Tuhan. Roh Kudus mengambil alih ibadah kami saat ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama yang kita percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Sebab sukacita Allah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita, berikan tanah hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Sebab zaman sekarang kita boleh melihat keadaan dunia ini yang boleh semakin menakutkan. Namun ketika kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, firman itulah yang akan memerdekakan kita. Firman itu yang akan memberikan kita ketenangan. Firman itu yang menjadi kekuatan kita. Mari Bapak Ibu semuanya, persiapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, oh lihatlah tanda zaman.
pikirannya, kuasai hatinya. Dan kami juga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, segala kuasa iblis, kuasa setan dalam bentuk apapun yang ingin mengambil benih firman Tuhan dari kehidupan kami, terlebih pada siang hari ini Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak segala kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah benih firman itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat siang bagi kita semua, Jemaat GPD Epatan Sri yang saya cintai kasih. Tuhan mengasihi mencintai kita semua, baik ada yang berada di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Pada saat ini kita akan ibadah dengan kebaktian melalui online. Kita akan siap mendengar firman Tuhan, jemaat. Marilah kita akan mulai firman Tuhan ini yang judulnya awal atau permulaan sampai akhirnya, itu judulnya. Sekali lagi, awal atau permulaan sampai akhirnya. Jadi perjalanan hidup ini, sekali lagi, perjalanan hidup ini ada awal, dimulai dari awal, permulaan, dan sampai akhirnya. Perhatikan, saya ulangi. Tema khotbah yaitu awal atau perjuangan, awal atau permulaan sampai akhirnya, itu tema khotbah. Jadi saya akan tambahkan dengan tema ini, dia di sana dikatakan perjalanan hidup dimulai dari awal atau permulaan dan sampai akhir. Akhirnya harus kita punya data, agenda dalam hidup. Kalau tidak, kita akan gagal dalam perjalanan hidup. Ini bicara perjalanan rohani dari dunia sampai surga. Ini tema baru dan Tuhan kasih saya waktu puasa kemarin. Setiap minggu saya puasa. Dan untuk kasih ini rahasia firman Tuhan. Jadi ada berapa minggu ini Tuhan kasih ini firman yang rahasia. Jadi bukan akal-akal, bukan juga teologi ya, bukan juga argumen manusia, bukan. Mari kita awali dengan ayat pertama. Kita buka dalam kitab Maleakhi 3. Mari yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita mari bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini. Ayat pertama, Maleakhi 3 ayat yang ke-16. Di gereja mari tolong ya, baca dengan keras ya. Maleakhi 3 ayat 16, ayat pertama. Hitungan ketiga baca. 1, 2, 3. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarkan. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormatinya. Ya, silakan duduk. Di sini saya ulangi pembacaan ini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Inggris di sini, dia katakan begini: a scroll of remember was written. Jadi ada tulisan. Ini di Tuhan ini. Jadi setiap hari kita ditulis.
kita peringatan. Kalau pribadi kita di dunia ini, apalagi dulu saya pernah kerja, saya pernah ada usaha kecil, saya ada agenda. Buku harian. Tiap hari saya tulis. Kalau saya pergi kemana, saya harus tulis di agenda itu. Pulang sore saya harus tulis. Berhasil atau tidak berhasil, tulis juga. Ketemu klien atau tidak, tulis juga. Itu buku, kalau kita sebut buku agenda lah, buku harian, ya. Jadi situ ada data hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Begitu tiap hari. Nah ini buku peringatan Tuhan sama. Tiap hari ya Tuhan tulis. Setiap orang, setiap manusia, apalagi kita anak-anak Tuhan, siapapun dia hamba Tuhan, tetap ditulis. Sebab itu saya katakan dalam ayat dalam judul ini, awal permulaan sampai akhir, saya katakan di sini perjalanan hidup dimulai dari awal permulaan dan sampai akhirnya harus punya data, agenda, data hidup. Jadi tidak bisa tidak. Misalkan hari ini kita bohong, tulis, Tuhan tulis. Ada mereka, tulis. Kita sukses, kita jadi orang benar, tulis. Kita gagal, tulis. Kita rugi, tulis. Kita tinggalkan Tuhan, tulis. Tidak ada yang tidak pernah tulis. Itu buku peringatan. Ya, kalau saya uraikan terlalu panjang, ada di satu momen harusnya ini. Ya, nah itu permulaan hidup perjalanan kita di dunia ini. Kemudian ada akhirnya. Ada akhirnya. Jadi buku kecil, buku harian, ada buku besar. Ini buku besar inilah kita harus tahu hari ini. Ya. Nah, nanti saya lupa siapa yang saya tunjuk tadi. Yang kedua siapa? Maria atau? Bukan. Mungkin, ya. Coba tolong baca yang kedua. 10 ayat 6. Bukan itu. Wahyu. Tolong. Siapa yang saya tunjuk Wahyu? Ya, ayat yang ke-12, 11, 12 sampai 15. Perhatikan ayat ini. Ini buku yang besar. Nanti buku ini yang akan dipertanggungjawab setiap manusia di dunia ini. Pada hari takhta putih, penghakiman. Itu rekopnya. Jadi tidak akan bisa lolos. Jadi buku harian itu dituangkan, terangkum. Ya, pada buku yang disebut dalam bahasa Inggris, dengar baik-baik. This is the book of life. Jadi buku kehidupan. Seluruh buku harian itu akan dimasukin ke buku kehidupan. Tolong baca. Siapa yang saya tugaskan? Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 11 Ya. sampai dengan 15 demikian. Perhatikan, lihat. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Ya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, Ya. dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi di sini sudah bukan ada di bumi lama. Langit lama sudah nak. Langit bumi baru maksudnya. Terus baca. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu Ya. kitab kehidupan. Ya, berhenti situ ya. Ada buku-buku yang lain. Taurat, Sabur. Bukan.
apalagi buku yang saya tahu dari apakah kepercayaan agama lain, saya tidak tahu. Itu dibuka. Dan ini buku yang saya mau tekankan di sini. Tolong terus baca, Ibu Rea, Ibu Sinta, tolong. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, Ya. berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di Kau dalamnya, menyerahkan orang-orang mati. Terus. dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati Ya. yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, jadi orang-orang mati ini yang dihakimi waktu mau bangkit. Baik bangkit pertama buat orang percaya, bangkit kedua bukan orang percaya. Jadi mesti yang orang percaya bangkit pertama. Tapi ada rahasia lah ini bangkit kedua tidak akan masuk surga neraka. Terus baca. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Ya. Itulah kematian yang kedua, Kedua lautan buat api. orang yang tidak percaya kepada Yesus tentu. Terus Ayat 15. Dan setiap orang yang perhatikan baik-baik. Ini ayat yang kau tekankan. 1, 2, 3 ayat 15. dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya Dan tertulis setiap orang yang tidak ditemukan namanya terus di dalam kitab kehidupan di itu, dalam kitab kehidupan ini. ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi saudara, orang Kristen pun kalau tidak ada namanya, datanya hidup dalam perjalanan di dunia ini, tidak ada di buku kehidupan siapapun dia, lemparkan ke neraka. Itu sebabnya saya selalu tekankan bahwa kita yang menjadi gereja akhir zaman, gereja yang terpilih, menuju gereja sempurna, mempelai Kristus, gereja pengantin, kita tidak akan lewat itu. Sebab ini bagi orang-orang yang mati. Ingat. Itu yang Tuhan kasih sama saya, rahasia. Kenapa? Saya bergaul dengan Tuhan. Saya taat dengan Tuhan, sama dengan Abraham, sama dengan Henok. Jadi Tuhan buka rahasia ini kepada saya. Ini memang khotbah agak menakutkan, tapi inilah rahasia. Jadi saudara mesti tahu, supaya mulai sekarang ada buku agenda Tuhan. Tuhan catat apa kita buat. Kalau nanti ada hamba Tuhan atau kepala surat tidak buat, catat di buku tadi yang dibaca malaikat 3 itu. Buku peringatan, agenda Tuhan. Nanti dituangkan di buku besar. Sama aja dengan seorang akunting ataupun keuangan di satu perusahaan, ada buku kecil tiap hari, nanti ada buku besar. Tahuan perusahaan itu, usaha itu beruntung atau tidak. Yang buku besar inilah yang menentukan. Hidup kita ditentukan di buku kehidupan. Yang saya katakan tadi, yang dalam bahasa Inggris saya ulangi lagi, yaitu buku namanya This is the Book of Life. Buku kehidupan. Seluruhnya ada di buku kehidupan. Jadi saudara mesti sungguh-sungguh ke Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ya. Kenapa? Awalnya mesti ada data. Apa itu data? Pertama, mari tolong saya kasih, siapa yang saya tugaskan tadi? Tolong baca dalam kitab Amsal 9 pasal 9 ayat 10. Ada yang saya tugaskan? Belum?
Belum? Saya mohon Ibu Maria tolong baca buat saya. Amsal 1 pasal 9 ayat 10. Di sini Anda mesti mulai hidup ini. Masuk dalam buku peringatan Tuhan, buku harian, agenda yang selalu ditulis oleh mereka, dan Tuhan Yesus tahu ini. Dia periksa tiap hari itu. Jadi sama aja sekarang sudah ada komputer, sudah ada laptop dan sebagainya. Tinggal. Oke, mari Pak Ibu Maria. Amsal Sulaiman 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, itu awalnya. Orang Kristen siapapun dia, bukan orang Kristen pun, kalau dia mau percaya Yesus, ini awalnya. Permulaan adalah takut akan Tuhan. Datang kepada Tuhan, percaya Yesus, menerima Yesus, bertobat, dibaptis. Awalnya mesti takut akan Tuhan, dasarnya, tidak lain. Tidak boleh lain. Khotbah ini keras, tapi ini akan membawa kita akan masuk surga. Amin. Permulaan ini awalnya takut akan Tuhan. Kalau di Amsal takut akan Tuhan, benci kejahatan. Takut akan banyak, cuma nanti waktu tersita. Kalau saya hanya khotbah ini takut akan Tuhan, wah bisa 1 jam lebih. Tapi awalnya ini aja. Takut akan Tuhan sumber. Takut akan tadi ya, bagaimana? Coba ulang lagi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, dengan takut akan Tuhan, tambah Ibu Maria. Amsal 14 ayat 27, 26. Awalnya ini kalau sudah takut akan Tuhan, Tuhan akan tidak tinggalkan. Tuhan kasih hikmat supaya saudara akan berhasil, akan beruntung, terus akan hidup, tidak akan mati. Mati secara jasmani maupun mati rohani dan sebagainya. Mari, tolong. Amsal Sulaiman 14 ayat 27, 26 dan 27. Di 27 dulu baru mundur 26. Jangan 26 dulu, 27 dulu baru mundur 26. Baca. Ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Ya, amen. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Maut. Itu awalnya, berhenti situ. Itu awalnya. Perluan hikmat takut akan Tuhan supaya kita tidak cepat mati. Teman-teman saya baru 40 tahun, hamba Tuhan sudah Tuhan panggil. Masih melalui kebaktian. Nah, kalau melalui kebaktian itu tadi. Ada yang masuk neraka, masuk di bawah. Ada yang surga. Baik mati di laut, di darat, udara, dan sebagainya. Jadi, awalnya mesti punya hikmah. Takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, ada sumber Tuhan kasih awalnya. Yaitu kehidupan. Sehingga kita terhindar dari jerat maut. Ayat 26, tolong baca. Ayat 26, dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya, itu awalnya masa Tuhan mau biarkan kita. Awal kita percaya Yesus, menerima Yesus, bertobat, dibaptis seterusnya sampai langkah iman ke-7, menjadi gereja terpilih, akhirnya menjadi gereja sempurna, mempelai Kristus, gereja pengantin. Masa Tuhan tinggalkan kita? No. Tadi sudah baca ayat 26. Ada ketentraman, apalagi Maria? Dan perlindungan. Perlindungan, bahaya, malapetaka, kecelakaan, kerugian, penyakit dan sebagainya. Dan saya sudah alami itu. Sampai saat saya sehat-sehat, tidak pernah lagi ke dokter, apalagi masuk rumah sakit. No. Sebab itu awal kita mesti tahu. Ini saya kasih tahu. Saya belum khotbah ini kemana-mana, belum.
perjalanan mesti ada hikmat. Takut akan Tuhan. Coba ikut saya sama-sama. Awalnya punya hikmat. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sumber Segala kehidupan. Amin. Dari situ Tuhan beri jaminan apa tadi? Aman. Kedua, Perlindungan. Oh, luar biasa Tuhan kita. Yesus. Oh, luar biasa. Haleluya. 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 Makanya saya selalu bilang haleluya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik pada saya, pada istri, anak-anak, cucu, pada jemaat GPD, pada kakak, pada adik-adik saya. Ya, kenapa? Saya selalu serahkan dalam doa. Orang takut akan Tuhan, dia lengket. Sama dengan Henokh. Dia lengket. Bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5. Sehingga terhindar dari segala kesusahan, penderitaan. Ya. Takut akan Tuhan, taat. Sama dengan Noh. Dalam keadaan pada waktu itu manusia zaman Noh itu sudah jahatnya, bukan main. Saya ulang-ulang ini karena ada hubungan ini semua. Saya khotbah ini selama ini ada hubungan. Sama dengan Noh. Manusia sudah jahat sampai Tuhan menghapuskan manusia waktu itu karena kejahatannya. Tapi Tuhan masih belas kasihan, penuh kemurahan, anugerah. Siapa tahu mungkin Tuhan pikir ada zaman Noh itu bisa selamat. Sehingga Tuhan beri amanah kepada Noh, bikin bahtera di bukit besarnya bukan main. Yang kerja hanya Noh, ketiga anaknya laki, jadi 4 orang. Anak mantu hanya bantu-bantu. Tapi bahtera jadi, sekalipun ada olokan dan semuanya, sindiran dan semuanya, tapi Noh tetap taat. Sebab itu kalau sudah mau selamat, sudah bisa taat. Nanti sudah dengar sebentar apa. Ya, janji Tuhan. Oke, kita lihat di sana sampai Noh diberi Tuhan legitimate kepastian, tanda bahwa Noh orang benar, orang berkenan sama Tuhan. Ya, jangan salah saudara. Kalau berapa minggu lalu saya katakan Noh bisa hakimi dunia, benar, itu firman. Jadi bukan bumi dihakimi oleh Noh, dunia kejahatan, dunia kuasa iblis setan, apalagi dengan pergaulan jahat, kesombongan, kecongkakan, keangkuhan itu, sehingga manusia jadi jahat, siapapun dia. Nah terus mari kita lihat di sana. Jadi awalnya hikmat takut akan Tuhan. Ada akhirnya. Data ini yang harus ada pada saudara. Pertama, hikmat takut akan Tuhan itu tadi, ada jaminan Tuhan. Ayat 6. Tapi ada akhirnya. Apa akhirnya itu? Mari. Bu Malia yang saya tugaskan. Tolong baca Filipi 4 ayat 8. Ini yang ada dalam hidup kita, dalam daftar agenda kita, buku harian kita tiap hari yang Tuhan catat dan harus saudara lakukan ini. Filipi 4 ayat 8. Pak baca pelan-pelan ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi akhirnya hidup ini, saudara-saudaraku, kata Rasul Paulus, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, Pak. semua yang manis, 5. semua yang sedap didengar, jangan yang hoax, jangan bikin orang hati orang susah. Semua yang disebut kebajikan, disebut kebajikan 7 terakhir. Patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Hidup yang kita mesti lakukan tiap hari.
Angka 8 adalah angka keselamatan. Sama dengan Noh. Noh, istri dan ketiga anak dan lakinya, ketiga anak mantu, 8 orang selamat di Bahtera. Jadi angka 8 angka keselamatan supaya kita selamat sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin. Haleluya. Jadi pertama, ibadah apa? Semua yang benar. Ya, semua yang benar. Ya, apa itu yang benar? Nanti akan Margareta Tambunan akan baca ada berapa ayat. Di sini sudah lihat yang benar apa yang harus buat di dunia ini. Apa yang mesti ada data dalam pribadi saudara supaya saudara sampai pada tujuan akhir. Tolong, ada berapa ayat? Ya, Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 6. Amsal Sulaiman pasal 11 ayat 6. Kemudian Amsal Sulaiman pasal 11 ayat 10. Mari. Tolong, ini bicara benar ini. Orang benar harus ini. Supaya saudara jadi orang benar lah. Ini jaminannya. Ini dinikmati orang benar. Dalam data buku harian, buku peringatan Tuhan bagi kita ada di dunia ini. Oke. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ya. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, ayat A aja. Berkat ada di atas orang Benar. Jadi mesti jadi orang benar. Jangan jadi orang akal-akalan. Jangan jadi orang fasik. Nanti lain kali saya Pak soal fasik ini. Orang benar. Jadi orang benar lah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu kata firman Jadi orang benar lah. Kalau kita sudah komitmen dengan Tuhan, sudah berdoa dengan Tuhan, lakukanlah. Sehingga terhindar semuanya. Yang kedua, tolong. Amsal 11 ayat 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Ya. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Ya, itu orang benar. Ya. Kira-kira orang benar tadi sudah 2 ayat. Ayat ada lagi, Amsal Sulaiman pasal yang ke-11 ayat 10. Amsal 11 ayat 10. Ya. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorak. Ya. Bila orang benar mujur, kota itu ria-ria. Ya, kalau ada orang benar saja, seperti kita berdoa buat pimpinan negara kita, orang mujur, orang beria-ria, tahu bersuka cita, sorak-sorai, senang, damai, sejahtera. Ya, di perusahaan kita pun, di rumah tangga kita pun begitu, beria-ria, bersuka cita. Tidak jadi berantakan, tidak. Di perusahaan pun tidak, apalagi negara. Makanya mesti ada orang benar. Saya yakin di Indonesia banyak orang benar. Dari Sabang, Aceh sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Kita berdoa buat negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang Bapak Presiden Joko Widodo. Ada ria-ria, sukacita, pesta, asal ada orang yang mujur, itu orang benar. Yang berikut, satu lagi, Margaret, tolong baca ayat terakhir aja, orang benar. Jadi saya tidak akan bicara nanti terlalu panjang. Ini ada berapa saja spesifik daripada apa yang ada di buku harian agenda kita. Mari ayat terakhir, orang benar. Mari baca Yakobus 5 ayat 16 bagian B.
bisa catat di rumah, bisa baca ulangi di rumah, supaya sudah jadi pinter, sudah bisa agendakan dalam hidup kita. Oh ya betul ya, firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan, Om Benny itu betul, saya nikmati kok tiap hari, karena itu sampai surga loh. Malaikat tulis tiap hari. Itu dalam kitab tadi, Malaikat 3 tadi. Oke, Yakobus 5 ayat 16 bagian B saja. Kalau membaca semua 16 silakan, tapi 16 B saja masuk. Terus, tolong. Dari orang benar situ, doa orang benar. Mari, tolong baca. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini orang benar. Semua yang benar itu akhirnya jadi mesti jadi orang benar lah. Walaupun kita ada kekurangan ya manusia, tapi mesti jadi orang benar lah. Ada yang tanya sama saya begini loh. Ada yang tanya sama saya, Om, Pak Pendeta, kalau kita sudah anak Tuhan sebagai orang benar, kita buat salah, apa kita hilang kebenaran itu? Ya, dia katakan, bro, ada suatu dia, saya jawab dalam 1 Petrus 4. Di sana Tuhan ampuni segala dosa. Nggak usah baca pada waktunya. Tapi jangan kita buat lagi. Tuhan ampuni. Saya pernah tanya sama jemaat di sini kan, waktu murid-murid tanya sama Yesus, berapa kali dosa itu diampuni? Ibu Rita yang kalau nggak salah yang jawab itu. Berapa Ibu Rita? 70 kali 70. Ya, itu. Jadi kita ada kekurangan sama manusia. Tuhan ampuni kok. Asal kita tetap posisi kepada orang benar. Itu, ya. Jangankan jemaat, pendeta pun ada bisa salah. Nah, oke. Yang berikut, yang kedua orang benar, kemudian orang apa? Pak, Ibu Maria, 8 itu, Filipi 4 itu ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia. Mulia, haleluya. Saudara mau dimuliakan Tuhan? Amin. Haleluya. Apa Cornelius yang mau? Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan muliakan loh. Ada ayat. Firman Tuhan katakan Tuhan angkat kita naik bukan tuh. Jadi kepala bukan Ekor. Nah, ini orang yang tadi bilang mulia. Ibu Maria aja baca tolong. Ini ayatnya. Amsal Sulaiman pasal 22 ayat 4. Ini orang mulia berkatnya. 22 ayat 4. Amsal Sulaiman 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, Satu, kehormatan, dua, dan kehidupan. kehidupan. Saya awali permulaan segala hikmat awalnya takut akan Tuhan. Jadi kalau kita jadi orang benar takut akan Tuhan, Tuhan angkat kita, ada ganjaran, ada balance. Kekayaan, kehormatan itu kemudian Tuhan kasih sama saudara.
Berikut apa lagi? Sama pendek-pendekan itu saja. Hormatan. Itu tadi. Kuliah. Ya, kalau kita polisi, kita ABRI, kita di satu jabatan, kehormatan. Itu ada dalam daftar hidup, dalam buku peringatan Tuhan, buku harian buat kita anak Tuhan aji sama di dunia ini. Berikut terus. Manis belum? Adil ya? Filipi 4 itu. Aduh, masih ada lah sampai 8. Tadi baru berapa? 3, 4. Sudah nggak usah baca. Yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, terakhir, kebajikan dan patut dipuji. Iya. Saudara, kalau saudara jalan dalam koridor tiap hari seperti yang saya katakan, buku harian saudara begini, saudara dipuji loh. Bukan dunia yang puji, tapi Tuhan puji. Ya, patut dipuji. Makanya kalau sudah dipuji siapapun sudah bersyukur. Memang itu pujian. Yang tak Tuhan kasih izinkan buat saudara dipuji. Sudah, saya berhenti situ karena waktu. Mari. Kemudian, mari kita akan lihat berikutnya. Jadi kita harus berjalan dalam posisi kita, perjalanan hidup kita. Sekali lagi saya ulangi, dalam perjalanan hidup kita dimulai dari awal permulaan dan sampai akhirnya harus punya data, agenda, data hidup awal perjalanan, hikmat, dan seterusnya sampai akhirnya. Nah, akhirnya sekarang kita lihat. Mari. Siapa yang kasih tugas Wahyu? Tolong buka. Wahyu, mari tolong baca. Wahyu pasal 20, mari. Wahyu 20 ayat 11 tadi sampai ayat yang ke-15, tapi saya ingin aja 12 loncat aja karena waktunya. Ayat 12 sama 15. Wahyu 20 ayat 12 sama 15. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan, setiap orang, ayat 15 sekali lagi, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi mesti ada di kitab kehidupan yang terakhir, buku besar Tuhan itu. Ya, jadi ada di situ. Itu sebabnya saya selalu tekankan supaya kita jadi gereja menuju sempurna. Kenapa? Karena kalau kita jadi gereja terpilih, kita tidak boleh proses. Kenapa? 1 Korintus 15 itu ayat 51-52.
Pak Cornelius saja yang baca ini ayat. Saya berapa kali ulangi ini ayat. 1 Korintus 15 ayat 51-52 saja. Ya, ya. Ini Pak Tambor kali ada. 1 Korintus 15 ayat 51, ayat 51, 52. 52. Tolong. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya. Terus ayat 22. Di dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, Yaitu terus. sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya. Terima kasih Pak Cornelius. Jadi Rasul Paulus dapat rahasia Tuhan sama dengan saya. Dikasih rahasia sampaikan saya berapa minggu di sini. Ya. Jadi tidak semua orang mati akan diubah sekejap mata, itu akhirnya. Itu sebabnya saya katakan saudara mesti setia dari panggil kita sampai terpanggil, percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama. Menyesal dan bertobat langkah kedua. Menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya. Kalau kita masih suka minum, berhenti. Tidak ada buah pertobatan itu. Mesti ada buah pertobatan. Kita masih main judi, berhenti. Kalau tidak akan terangkat. Menyesal dan bertobat, kemudian menghasilkan buah-buah pertobatan. Sebab itu saudara, berapa waktu lalu saya lihat ada seorang orang jahat, kemudian bertobat, jadi ditangkap lagi. Kenapa? Karena itu tidak menghasilkan pertobatan. Keempat, kita harus dibaptis dalam baptisan air. Born again, lahir baru, jadi milik Tuhan, anak Tuhan, punya Tuhan, bukan punya kita sendiri lagi, punya Tuhan. Yesus saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, apalagi kita manusia berdosa, salah, harus baptis. Saya tekankan ini. Kalau tidak, nanti buku kehidupan periksa. Mereka tanya, kenapa Pak nanti di penghakiman? Kenapa mereka saya ini kamu nak dibaptis? Harus baptis. Hukum kehidupan ini. Di situ kan ada berapa kitab? Taurat, Zabur, Injil. Dibukain. Kamu tidak dibaptis. Kelima, baca Roh Kudus. Kamu tidak dibaca Roh Kudus, makanya kamu tidak terangkat. Saya tegas khotbah ini, karena ini nanti saudara akan alami dan saudara akan lihat apa yang saya khotbah ini nanti bukti kenyataan. Nanti. Langkah kelima, kita mau memiliki buah-buah roh, karunia roh. Karunia penglihatan, mimpi, nubuatan dan sebagainya itu. Langkah ke-6. Langkah ke-7, gereja sempurna. Matius 5 ayat 8. Yesus khotbah di bukit. Dia katakan, karena itu kamu harus sempurna, sebenarnya Bapa surgawi sempurna. Kata harus itu harus buat. Itu perintah. Perintah Tuhan aja kita nak lakukan, apalagi mengharap-harap kita sampai pada pengakam gereja. Di buku kehidupan tidak tertulis namamu. Dan akhirnya
Lukas 17 ayat 34, 35, 36, Matius 24 ayat 37, 38, 39, 40, 41, 42. Dan terakhir 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Sana firman Tuhan katakan, salam. Semoga roh, jiwa, tubuhmu tetap terpelihara dengan sempurna, tidak bercacat celah sampai Tuhan datang. Ya, itu adanya. Itu. Jadi bercacat celah. Yang tadi Ibu Maria sampaikan ada 8. Semuanya itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, yang manis, yang adil, dan semuanya ada 8 itu. Itu yang membuat kita sehingga kita tidak bercela. Ya Tuhan, tolong kita semua. Memang ini firman Tuhan ini keras, tapi itu buat kita supaya kita akan ada di kehidupan. Jangan saudara nanti kalau jemaat atas kemudian masuk penghakiman, kemudian tidak masuk surga, di buku kehidupan tidak ada. Ada 2 yang nanti akan ini. Bisa saja orang itu bisa jadi baca, oh pendeta saya tidak kasih tahu. Saya sendiri kasih tahu pendeta, tapi saya tidak lakukan. Ya saudara, jadi itulah yang kita harus lihat di dalam hidup kita, perjalanan hidup kita di dunia ini. Sebab itu saya sudah sampaikan saudara, jagalah hidup ini supaya tiap hari saudara kontrolan. Sekali lagi saya bilang, kita manusia ada kekurangan, tapi Tuhan bisa mengampuni. Gitu loh. Ya, Tuhan bisa mengampuni. Jangan salah, Tuhan itu dia bukan diktator, bukan. Tapi nanti kalau penghakiman, Yesus sebagai hakim. Ingat ini, kalimat ini. Penghakiman yang tadi sudah baca, Wahyu 20. Yesus sebagai hakim, penuduhnya, jaksa penuntutnya iblis, setan. Udah ingat, waktu Ayub, ya, yang menuntut di hadapan Tuhan adalah iblis datang ke Tuhan. Tapi itu saudara, marilah biar kita hidup dalam perjalanan hidup kita ini. Tadi saya sudah bilang, dari awal sudah saya sampaikan sampai akhir. Saya yakin percaya, mudah-mudahan kita semua jaga hidup ini. Ya. Nyanyian tadi katakan, oh lihatlah tanda sama, dunia mau binasa, Tuhan Yesus hampir datang, bersedia. Jangan kau keraskan hati. Sudah dengar firman ini, jangan keraskan hati. Turutlah perintah Tuhan, haruslah jadi semua di dalam air dan roh. Air berbicara firman, roh bicara Roh Kudus. Jadi siapapun dia di dunia ini, kalau tidak penuh Roh Kudus, jangan harap masuk dalam pengangkatan gereja. Jadi gereja terpilih menuju gereja sempurna, mempelai Kristus pengantin. Harus ada firman dalam hidup kita ini, dan Roh Kudus harus ada. Tuhan berkati kita. Sucikan dan kuduskan hati, supaya menghadap
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada saat ini Tuhan. Ampuni kami, ampuni salah dan dosa kami Tuhan, perbuatan kami Tuhan. Berikan kami ada di dalam buku kehidupan-Mu Tuhan. Ampuni kami agar kami ada di dalam buku kehidupan-Mu. Kau datang yang penuh kami ada, kami berat, kami dan pada saat ini kami mengucap syukur, kami masih diperbolehkan kesembilan dan Tuhan terkasih. Inilah yang jadi kekuatan hidup kami. Takut akan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami, pegangan hidup kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih, jemaat GPD Apatan yang cintai kasih, saling mengasihi kita semua. Pada hari ini bertepatan dengan minggu pertama bulan Juli. Pada minggu besok tanggal 5 Juli kami adakan kebaktian online masih tetap di gereja dan mengadakan perjamuan suci. Jemaat yang ada berapa di gereja, di rumah masing-masing, marilah siapkan hatimu. Kita akan makan perjamuan. Di depan ada meja perjamuan di mana ada roti dan anggur diciptakan oleh manusia. Jadikan itu di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadikan itu adalah roti, makanan dan anggur, minuman yang sesungguhnya untuk kami makan bersama-sama sehidangan dengan Tuhan. Sehingga kami akan lihat perjamuan suci ini ada pemulihan, ada berkat janji Tuhan. Kami menjadi orang-orang benar ya Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Ada buku Tuhan, peringatan Tuhan yang ada tulis bahwa kami setia. Sekalipun dalam keadaan situasi, kondisi dunia ini Tuhan, tapi kami tetap taat melakukan apa firman dan kehendak-Mu. Itu sebabnya sebelum hamba akan bagikan perjamuan suci ini, kami percaya Yesus sudah menjamah kami semua dan mengampuni kekurangan, kelemahan, kesalahan dosa kami, baik ada di gereja maupun ada di rumah. Dan kami akan nikmati perjamuan suci dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Salibnya, Salibnya
hati kita masuk dalam perjamuan suci. Supaya dalam perjamuan suci Tuhan selalu beri kekuatan. Tiap-tiap hari kita berkenan sama Tuhan. Ya, ada buku peringatan itu yang malaikat tulis, dan itu ada sama Tuhan. Dia akan tulis hari ini kita lakukan perjamuan. Sepanjang tahun ini dari bulan Januari sampai ini hari, nilainya baik buat saudara. Ya, itu kita harapkan supaya kita dalam keadaan situasi dunia yang begini, Tuhan selalu pelihara saudara. Tuhan selalu berkati, lindungi. Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tuhan selalu bisa sehat, kuat, panjang umur. Kalau boleh sampai Tuhan datang, ya. Bertahan ke semuanya. Itu doa saya juga buat saudara. Yang sekian banyak saya tidak tetap berdoa. Oke, kita siap hati kita. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Angkat roti ini yang kita sudah berdoa. Inilah tubuh Yesus. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Sudah berdoa masing-masing. Saya percaya hari ini satu hari yang baik nilai saudara di hadapan Tuhan. Dalam buka kita sudah Tuhan, sudah nilai paling baik. Itu yang saya doa tiap hari. Dan biarlah kita semua akan menerima apa yang kita sudah buat yang tadi ada 8. Di sana kata semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, manis, semua yang sedap didengar, kebajikan patut dipuji ada pada jemaat GPDI Epatan Sri. Dan hari ini kita masuk dalam perjamuan suci. Angkat kedua tanganmu dan dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, makan dengan percaya dan iman dalam nama Tuhan. Roti kehidupan, firman Tuhan, yang kita sudah dengar sekalipun keras, tapi ini firman Tuhan menuntun kita adalah Yesus jalan kebenaran hidup, tidak harus sampai ke Bapa, hanya melalui Yesus, sehingga nilai kita baik nanti di buku kehidupan. Itulah kita harapkan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi lagi dari kepalamu. Baik yang ada di rumah masing-masing, dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-mu. Dosa apa saja, kecil maupun besar, hari ini lunas, hari ini dihapus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus. Yesaya 53, 1, 2, 3, 4, 5. Penyakit apapun, kanker sekalipun, penyakit virus corona COVID-19, sembuh dalam nama Yesus. Karena Yesus tidak pernah berubah. Di Ibrani 13:8, dari dahulu ini hari sampai selama-lamanya. Yang susah Tuhan hiburkan, percobaan beri kemenangan, beban berat Tuhan angkat beri kelegaan. Melalui masalah dalam kehidupan, pekerjaan, usaha, mata pencarian, bagi Allah tidak ada yang perkara mustahil. 1:37, Tuhan akan buka jalan dan berkati. Sebagaimana Yabes berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau berkati aku ya Tuhan,
berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Pekerjaan, usaha, mata pencarian diperluas, diperlebar dengan konsumen, pelanggan konsumen diberi Tuhan datang untuk diberkati usahamu. Dan yang percobaan beri kemenangan. Nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan, besarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Lagi bangkit berdiri, kembali lagi. Angkat dua tanganmu. Dan saudara-saudara jemaat keluarga besar GPD Apatan Setia, dicintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai saudara. Saya mengasihi saudara. Terimalah janji Tuhan dari ibadah kami, pulang ke rumah-rumah masing-masing dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga, kasih karunia kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan kami, dalam pimpinan persekutuan Roh Kudus tinggal selama menyertai kami semua, baik ada di rumah maupun di gereja, dalam pekerjaan usaha mata pencarian diberkati, lumbung-lumbung diberkati, pekerjaan Tuhan, dikerjakan berhasil beruntung, anak-anak sekolah pun berhasil beruntung. Karena itu janji Tuhan bagi kami gereja Tuhan bersama, kami diberkati. Tuhan angkat naik bukan turun, jadikan kami Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Dalam posisi kami masing-masing, kami akan berdoa mereka yang masuk sekolah, baik di sekolah, di bangku sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tersemua yang masuk SMP negeri. Tuhan tolonglah, Tuhan yang buka jalan supaya berhasil beruntung. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Lindungi jaga kami hari ini sepanjang minggu dan seterusnya. Dan kami sebentar akan pulang dari gereja ke rumah masing-masing, berjalan kaki, berkenan pribadi, berkenan umum. Yang ada di rumah, tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus Kristus. Jauhkan hari ini dan seterusnya dari segala berbagai mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, musibah, bencana, roh maut, kematian, penyakit, bencana alam apapun, kerugian, bahkan dia orang jahat siapapun, dalam nama Yesus Kristus, singkirkan dari kami. Alaukan itu, akan hancurkan dalam nama Yesus Kristus oleh darah yang berkuasa, sehingga kami semua selamat dalam tujuan, dalam profesi, karir, pekerjaan, berhasil dan beruntung. Nama Tuhan Yesus dipuji, muliakan. Kami tamatkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kasih jiwa kami, penolong, penyembuh yang ajaib dari segala penyakit, pendengar, penjawab doa kami yang pasti. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kata. Amin. Terima kasih.